Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bacaan dari kitab Matius 18 ayat 1-11, Senin 22 November 2021. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti di dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema hari ini adalah bertobat dan merendahkan diri. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini menjadi begitu penting di antara para murid Yesus pada waktu itu. Sehingga jangan sampai menjadi perdebatan di antara mereka. Bukan hanya mereka, siapapun juga hari ini ingin menjadi yang terbesar di antara yang lain. Yesus tidak kehabisan cara untuk mengajar para muridnya, bahkan dengan sedikit menyentil. Yesus memakai anak-anak sebagai contoh dari karakteristik orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan menjadi yang terbesar di dalamnya. Langkah pertama adalah bertobat, lalu merendahkan diri, seperti layaknya seorang anak kecil. Bertobatan adalah satu hal mutlak yang harus dilakukan dan dialami oleh orang yang mau masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab tempat itu adalah tempat yang kudus, sehingga hanya orang-orang yang telah menyesali dosanya dan berbalik kepada Allah. Sementara untuk menjadi yang terbesar, seseorang harus benar-benar merendahkan diri layaknya anak kecil di hadapan Tuhan.
Yesus juga menunjukkan cinta kasih-Nya yang besar kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Anak kecil dengan karakternya yang polos akan sangat mudah disesatkan oleh dunia yang penuh penyesatan ini. Karena itu, Yesus memberi peringatan yang sangat keras akan hal ini. Allah menuntut dengan sangat serius agar setiap orang Kristen mentaati Allah untuk hidup kudus dan menjauhi segala dosa. Renungan hari ini menekankan pertobatan dan merendahkan diri sebagai ciri-ciri hidup anak-anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Apakah ada sikap dan ambisi-ambisi yang salah dalam kehidupan Anda yang memerlukan kepertobatan? Allah menginginkan setiap orang Kristen memelihara kualitas iman dan kehidupan yang kudus dalam seluruh aspek kehidupannya. Allah memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan setiap hari, sebab setiap orang rentan terhadap dosa. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah dikerjakan dan diberikan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Semoga kita diberkati oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tidak lupa juga kami mengaturkan terima kasih atas atensi dan dukungan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengan memberikan subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya.